Selamat pagi Sobat Belambangan, semoga dalam keadaan sehat. Hari ini Lydia dengan semangat juga alhamdulillah bisa menyapa ruang dengar Anda ya. Hari ini Kamis 27 Agustus 2020. Tapi tidak seperti biasa karena pagi hari ini Lydia bersama rekan saya yang cantik. Selamat pagi Mami. Selamat pagi Lydia. Apa kabar? Apa kabar Mami? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Senyum kamu hari ini manis sekali. Oh iya dong, karena aku kayaknya bulan-bulan yang akan datang tuh udah Kenapa? prepare mau jalan-jalan. Memang aman? Enggak. Kan kita juga cari-cari infonya. Cari gitu infonya kan. ya. Iya, Apalagi iya, kemarin ketika long weekend ternyata banyak juga orang yang juga berkunjung datang ke Banyuwangi. Bahkan okupansi hotel juga udah mencapai sampai 70%. Kemudian juga banyak ya wisatawan domestik juga yang datang ke sini. Dan beberapa informasi juga menyampaikan aman kok sekarang kamu mau keluar kota asalkan tetap sesuai protokol kesehatan ya. juga. Tapi emang gitu. udah buka Mi, udah ada penerbangan emang. Ya makanya aku juga pengen tahu kita ya hari ampun, ini ya. bagus banget ya drama kita hari ini. Ya memang kita sebagai karena ini jamnya kan jam ibu-ibu nih Iya, ya. Sebagai ibu-ibu memang harus harus cerdas begitu. karena bendahara keuangan kan kita gitu kan yang menentukan arah keluarga mau pergi kemana. Iya benar. Makanya jadi pagi hari ini kebetulan kita kedatangan tamu. Iya, dari mana Mi? Ini tolong Tamu dikenalin kita dong, ini Mi. sangat luar biasa ya. Yang jelas tamu kita ini membawa berita-berita bahagia yang sangat menyenangkan dan pasti ditunggu oleh sahabat Belambangan. Terutama yang memang sudah banyak nih numpuk duitnya nggak kemana-mana. Apalagi beberapa bulan kemarin kan ya udah sumpah udah nggak bisa kemana-mana ya kan. Gitu kan? Oke. Nah, saya mau memperkenalkan dulu nih tamu-tamu yang sudah datang di program Female hari ini yang akan ngasih informasi. Ada teman-teman dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Ini ada Bapak Ainur Rafiq. Pak Rafiq, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mami, Mbak Lydia. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak Mami. Oke. Pak Rafiq udah ngopi pagi ini. Oh sudah Mbak sudah Lydia, ya. terima kasih. Kamu nanyain kopi yang disuguhin infus. Gimana? Kan aku tanya udah apa belum. Kalau udah kan berarti nggak boleh lagi. Nggak usah ya, Iya. tetap air putih. Itu adalah minuman paling sehat sedunia. Oke. Kemudian Pak Rafiq nggak sendiri Iya. gitu ya. Pak Rafiq juga ngajak nih yang paling berkuasa nih di bandara sana. Maksudnya ketua geng? Kan yang berkuasa. Enggak, yang jelas kalau dari namanya nih memang auranya itu aura penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Namanya ada Bapak Chin Asmoro, beliau adalah Eksekutif General Manager Angkasa Pura II. Pak Chin, selamat datang di Radio Belambangan loh. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Mami, Mbak Lydia. Sehat ya Pak Chin? Alhamdulillah sehat Mbak Mami. Pak Chin baru kali ini loh mampir ke sini. Betul. Kalau setelah ini sering-sering ya Pak Chin ya. Ya insya Allah nanti sering-sering. Dan Pak Chin ini juga selain ada Pak Chin Asmoro, ini juga ada teman dari Citylink. Beliau adalah Station Manager Bapak Denny Wahyudi. Pak Denny, Baik. sehat Pak Denny? Alhamdulillah. Pagi Pak Denny. Selamat datang juga di Radio Belambangan. Pak Denny juga baru pertama ya? Baru pertama? Baru pertama kali. Oh baru pertama kali Oke, juga di Radio Belambangan ya. Dan tadi tuh kita udah ngobrol-ngobrol bahwa mungkin ada banyak orang yang juga berkeinginan udah cukup lama sih 5 bulan nggak kemana-mana, nggak pergi kemana-mana, rasanya sudah rindu ya mau terbang naik pesawat, berkunjung ke bandara Belimbing Sari, bandara kebanggaan kita gitu ya. Makanya kita perlu ngobrol-ngobrol sama Pak Rafiq, kemudian juga Pak Chin dan juga Pak Denny, bagaimana perkembangan yang ada di sana, kesiapan sekarang ini kan juga sudah mulai masuk ke era tatanan hidup baru. Boleh juga sih orang pergi kemana-mana, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Iya. Kita ketemu dulu sama Pak Rafiq nih. Kemarin kayaknya di long weekend kemarin ramai juga ya orang datang ke Banyuwangi. Pak Rafiq, gimana dong? Ya betul Mbak Mami, Mbak Lydia. Ya selamat pagi para pendengar Belambangan FM, terutama ibu-ibu karena ini female program ya. Betul. Iya.
sambil ngucek-ngucek mungkin di rumah dengarkan radio, informasi. Ya memang Mbak Mami dalam long weekend yang 4 hari kemarin di Banyuwangi tadi Mbak Mami menyebutkan 70%, tapi ternyata lebih dari Lebih dari 70% malah ya. Bahkan beberapa hotel itu kami cek itu ada 100% loh Mbak Mami. Makanya saya mau yang di barat itu kok Iya, di salah bisa satu ya. ini habis terus. Betul. Ya, jadi kami juga pada malam apa itu minggu kemarin kami cek beberapa hotel langsung kunjungan karena di beberapa titik kami sengaja untuk kasih hiburan. Jadi ada di Pantai Bung, kemudian di hotel Ketapang Indah, Solong, Dialog kami kasih apa itu hiburan kesenian tradisional dan kami sebut dengan konsep staycation. Oh. Ya. Kami sebut dengan konsep staycation, artinya para pengunjung, para tamu-tamu itu ketika datang ke Banyuwangi, kalau dia enggan untuk ke tempat keluar hotel, dia bisa Toh juga tinggal dia udah dapat kesenian di sana. Kami sajikan itu. Ya, kemudian di beberapa hotel memang view-nya bagus gitu. Jadi maksud kami memberikan dan dampaknya memang kemarin itu rata-rata 90% tingkat okupansi hotel di Kabupaten Banyuwangi. Masya Allah, jadi lebih tinggi dari yang Mami sebutin Betul. tadi ya. Nah, memang kunjungan wisatawan kita itu memang sempat drop itu di bulan April memang itu Iya. nol, bahkan nol ya. Bahkan beberapa sampai udah Bahkan nol. tutup deh Betul, karena udah iya. nggak bisa operasional ya. Tapi kemudian bulan Mei juga masih parah, itu ada cuman 1.200. Kemudian sejak bulan Juni itu sudah mulai ada Mulai bangkit. ada, oke. Ya, mulai ada bergeliat kunjungan kita. Itu ada peningkatan sekitar 1000% dari bulan sebelumnya. Oke. Ya, karena bulan Oke. sebelumnya nol ya. Nol, iya, iya. Iya, karena bulan sebelumnya. 1000% dari nol. Iya, dari nol tentunya. Berarti ya. ada 1000. Betul. Nah, dari bulan Juni ke bulan Juli itu ada peningkatan 430% Mbak Mami. Masya Allah. Iya. Ya, jadi ada. Ada peningkatan cukup. Jadi di Banyuwangi cukup Tinggi. mudah-mudahan alhamdulillah lebih cepat recovery-nya ya dibandingkan dengan daerah yang lain. Dan di bulan Agustus ini pada sampai dengan akhir tanggal bulan sekian ini itu ada peningkatan sekitar 16% dari bulan sebelumnya. Gitu loh. Jadi terus ini trennya terus ada. naik. Oke, oke, Trennya oke, terus oke. naik dan ini memang tidak lepas dari upaya-upaya pemerintah dan juga disupport oleh pemerintah pusat, bahkan Pak Presiden sendiri langsung datang Ya, sini meninjau secara meninjau langsung kesiapan Banyuwangi ya. Banyuwangi khususnya sektor pariwisata dan beliau menyampaikan bahwa Banyuwangi dianggap daerah atau yang paling siap Paling siap menyambut untuk new normal menyambut, ini. new normal ini. Dan dampaknya ini tingkat okupansi hotel Iya, contohnya iya, di iya. long weekend kemarin itu sangat-sangat tinggi sekali. Jadi itu Mbak. Oke. Tentu ini menjadi satu kabar gembira karena betul. selama beberapa bulan ini mereka yang bergerak di sektor pariwisata sudah benar-benar merasakan bagaimana nggak ada pendapatan sama sekali Ya, dengan tren yang sangat bagus ini. Tentu ini juga menjadi sesuatu harapan baru ya, Ya. bagi para pelaku wisata. Bagaimana ya untuk meyakinkan bahwa di Banyuwangi itu memang benar-benar aman gitu loh untuk berwisata di sini Ya. gitu. Betul Mbak Mami, sejak masa pandemi itu kami dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui satuan gugus tugas itu sudah melakukan monitoring evaluasi terhadap satu destinasi, kemudian hotel, restoran dan termasuk PKL. Dan dari gugus tugas itu sudah punya timeline untuk melakukan peninjauan itu dan mereka kita wajibkan untuk menegakkan protokol kesehatan yang sudah kita tetapkan. Gitu loh. Dan itu sudah ada list. Kami misalnya di tempat destinasi wisata misalnya, contohnya itu harus ada wastafel. Kemudian pengelolanya, pengunjungnya harus menggunakan masker, harus visit, harus ada termogan, harus ada semprot disinfektan secara berkala. Secara berkala betul. APD harus ada, kemudian sarung tangan dan seterusnya. Dan Ya. satu lagi, orang sekarang ke destinasi wisata itu harus reservasi lebih dulu. Oke. Umumnya seperti itu. Iya. Dan pada saat pembelian tiket itu sudah bisa menggunakan tidak tunai, Oke. tidak tunai. Jadi menggunakan tiket aplikasi online ya. Itu upaya-upaya yang kita lakukan. Dan setelah kita tinjau destinasi, kemudian hotel, kalau sudah memenuhi itu semua, baru kita kasih yang namanya stiker Oke. bahwa tempat ini sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan. Nah, Nah,
setelah kita kasih stiker itulah maka mereka boleh buka. Gitu loh. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui gugus tugas terhadap hotel, destinasi, restoran itu. Dan stiker itu tidak harga mutlak loh. Jadi bila mana kadang-kadang orang suka nakalan ya kalau orang Banyuwangi bilang ya. Pas awal-awalnya sama diperintah, wah semua dipenuhi. Petugasnya balik, dicopotin. Itu kita nggak. Nah, Iya. nanti setelah itu petugas akan datang pada waktu-waktu yang tidak kita informasikan. Gitu loh. Jadi Iya. sidak-sidak Betul, ya. Jadi untuk menjaga konsistensi hotel dan destinasi wisata itu benar-benar menerapkan protokol kesehatan tidak. Kalau ketahuan melakukan itu, maka stiker bisa kita copot kembali dan itu kita tutup kembali. Itu yang sudah kita lakukan. Oke. Ya. Nah, itu keamanan itu kan ibarat harus dari hulu ke hilir gitu ya. Di Banyuwanginya. Sedangkan kan untuk orang-orang yang dari luar kota pasti mereka akan melewati jalur-jalur transportasi ya, di mana juga dia merasakan keamanan dan kenyamanan dimulai dari pertama kali menginjakkan kaki ke Banyuwangi. Nah, salah satu transportasi yang sekarang ini lebih memudahkan dari jarak, waktu dan sebagainya pasti naik pesawat gitu kan. Nah, ini kebetulan ada Pak Cin Asmoro nih. Nyambung dengan apa yang sudah diomongin dari Dinas Pariwisata, kesiapan dari teman-teman di Angkasa Pura II nih terutama sebagai pintu masuk juga ke Banyuwangi seperti apa di era new normal ini Pak Cin. Ya, terima kasih Mbak Mami. Jadi Saya infus dulu ya. Iya, boleh. Nyantai. infus dulu. Ya, jadi yang kita ketahui bandara udara ini memang fully dengan peraturan keamanan dan keselamatan dari penerbangan ya. Jadi memang tidak adanya pandemi ini memang kita mengimplementasikan kaitannya dengan peraturan Kementerian Perhubungan dan peraturan yang regulasi sesuai dengan penerbangan. Jadi kaitannya dengan pandemi COVID ini kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, kebetulan juga di bulan Agustus sampai dengan September, kita serentak di seluruh bandara Angkasa Pura II, khususnya juga Bandara Banyuwangi, melakukan kegiatan Safe Travel Campaign di Bandara Banyuwangi. Ya, Safe Travel Campaign ini ya bertujuannya itu untuk mempublikasikan bahwa bandara itu aman gitu, aman, nyaman, khususnya untuk penyebaran COVID-19 ini. Seperti itu, Mbak. Iya. Itu kalau boleh tahu bentuk kampanyenya kayak apa itu Pak Cin? Jadi bentuk kampanye ini kita lakukan bisa kemarin kita juga sudah ada talk show. Alhamdulillah juga didukung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, itu juga Dinas Kesehatan ya, Dr. Rio, terus Pak Bram. Kita buat talk show di terminal dan kita sosialisasikan di sosmed gitu kan, di media elektronik, menyampaikan bahwa apa sih yang dilakukan di bandara gitu, pegawainya bandara seperti apa, terus orang yang bekerja di bandara seperti apa, terus ada tenan-tenan juga menerapkan protokol kesehatan. Jadi ada 3 tema untuk Safe Travel Campaign ini. Jadi safe airport, hygiene airport, dan satu lagi health airport. Oh gitu. Safe health dan higienis airport. Dan juga sehat ya. Sehat, Oke, ya. aman, higienis dan juga sehat seperti itu. Oke. 3 hal ini biasanya dalam implementasinya itu kayak apa ya Pak Cin ya? Berarti ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para penumpang yang akan ini gitu ya? Ya betul sekali. Jadi tadi kita juga sama apa yang disampaikan dari Pak Rofik ya. Protokol kesehatan ini Protokol kesehatannya tetap mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan. Di mana kalau di bandara itu leadernya adalah kantor kesehatan pelabuhan, pastinya itu ya KKP ya di sini. Kita berkolaborasi dengan KKP bahwa untuk memastikan penggunaan masker, physical distancing, terus juga
cuci tangan, ya cuci tangan itu fasilitas itu kita sediakan semua di bandara. Di bandara, oke. Di bandara. Jadi mungkin kalau kita lihat yang dulu bisa ngantrinya panjang, ya, jadi sekarang ada physical distancing. Oke. Seperti itu. Penggunaan masker pun kita wajib. Jadi kita menghimbau kepada penumpang, pada pekerja gitu kan, stakeholder yang ada di bandara untuk menggunakan masker seperti itu. Dan sama dengan tadi teknologi itu bahwa contoh soal untuk tiket. Jadi kita menyarankan kalau memang maskapai itu ada web check-in supaya untuk menghindari kontak langsung dengan petugas, kita menyarankan untuk web check-in seperti itu. Salah satunya itu, Mbak. Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh, Pak Chin. Mungkin Siap. lebih detail lagi bagaimana itu. Nah, kebetulan di sini ada salah satu maskapai juga yang ada sama kita ya, ada Citylink nih. Nah, bagaimana gitu? Apa istilahnya untuk Citylink sendiri pada mereka yang mau naik pesawat, kalau memang dari bandaranya seperti itu ya. Jadi mungkin ada hal baru yang pengen disampaikan gitu buat pendengar kita di Radio Belambangan nih. Baik Bu, mungkin orang beranggapan di era new normal ini seolah-olah naik pesawat sulit gitu. Sebenarnya yang simple. rapid test ya. Betul. Ngerti aja nih sebenarnya begitu sih ya, mau kita tanya susah nggak sih gitu. Sebenarnya mudah Ibu. Tinggal yang penting udah beli tiket, check-in di web. Nanti udah tinggal kalau ada bagasi tinggal lapor aja ke teman-teman di counter check-in, tinggal masukin. Habis itu tinggal nunjukin check-in di web itu masuk ke SCP2 ke ruang tunggu. Jadi boardingnya juga tinggal nunjukin gini. Jadi nggak perlu ada gitu. kertas lagi. Tapi jangan lupa rapid. Tetap masih berlaku ya Pak. Tetap rapidnya berlaku 14 hari. Iya. Nah sekarang kalau boleh tahu nih Pak Chin lagi, sekarang di Banyuwangi udah ada berapa armada sih pesawat yang ada di bandara Banyuwangi? Ya, ada beberapa maskapai yang memang ini existing Bu, yang sudah beroperasi, di mananya antara lain adalah Garuda Indonesia, Citylink, terus ada Batik, ada Lion dan Wings. Ya, jadi dan itu semua beroperasi setiap hari? Semua beroperasi. Namun demikian, memang dalam pelaksanaannya ada beberapa maskapai yang tidak kalau kita bicara dari Senin sampai Minggu, nanti ada beberapa yang memang dia mengajukan jadwal untuk perubahan jadwalnya seperti itu. Untuk sekalian Bu ya, untuk rutenya. Kalau rute. Tujuannya kalau rute untuk Garuda Indonesia itu dia dari Soekarno-Hatta ya, CGK Banyuwangi CGK. Citylink juga sama, untuk periode ini dia untuk Jakarta, Banyuwangi, Jakarta, ditambah lagi Surabaya, Banyuwangi. Citylink juga buka rute Surabaya juga. Ya, nah, yang terbaru nih Bu, apa kita mau untuk yang rute barunya rencananya, bukan rencananya, Insya Allah kita doakan saja bersama nanti di Jumat ya Pak, ada Besok rute baru. Besok berarti. Ya, Banyuwangi Denpasar, Banyuwangi. Seperti itu. Pak Raffi. Terus Batik juga sama Bu, rutenya dari Soekarno-Hatta, Jakarta, Banyuwangi, PP ya, dan Wings dia mengambil rute untuk Surabaya, Banyuwangi dan sebaliknya, Banyuwangi Surabaya. Oke. Berarti untuk yang jalur baru nih yang bakal besok akan di launching ini dengan menggunakan pesawat dari Citylink. Oke. Kita mau ngobrolin itu ya, mungkin lebih detail. Kalau ibu-ibu terus tanya, tiketnya berapa? Murah Bu. Gitu. Kalau rombongan Kan jadi kita berapa harus gitu ya? kan. Ini rumpiahnya udah lama benar nggak pergi ke Bali gitu. Tapi biasanya kalau fullnya itu kan bisa sampai Kita full akan gitu. ngobrolin dulu Nanti ya, tapi kita akan dengarkan dulu iklan layanan masyarakat berikut ini. 88,1 Belambangan FM Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Belambangan FM, Twitter @Belambangan881 FM, live stream
gmail.com. Pak Jako, cukur rambut udah buka nih? Ya sudah dong. Memangnya saya ini lagi ngapain, Mas? Masnya mau cukur? Iya, Pak. Tapi nunggu sih yo. Oke, Pak. Jangan langsung masuk begitu, Mas. Cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Lalu keringkan dengan tisu. Tuh, sudah saya siapkan di situ tuh. Pakai acara cuci tangan segala sih, Pak. Kayak mau makan aja. Loh, ya bukan begitu toh, Mas. Yang namanya adaptasi kebiasaan baru, ya memang harus dibiasakan dari sekarang. Iya deh, iya. Tunggu dulu. Maskernya mana? Ada nih di kantong. Mbok ya dipakai toh maskernya. Semua pelanggan di sini juga pakai masker. Nih, Bapak ini nih. Tuh, si Mas yang lagi nunggu giliran juga pakai masker. Iya deh, Pak. Kandani kok ngeyel. Mas, geseran dong duduknya. Jangan duduk di kursi yang bertanda silang. Kita kan tetap harus jaga jarak juga untuk adaptasi kebiasaan baru. Aduh, ribet banget sih. Nggak ribet kok, Mas. Intinya kita harus jaga kebersihan dengan CTPS. Waspada dengan selalu menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Tinggal membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru saja. Tahukah Anda, hanya 3 pilihan jika Anda pakai narkoba: penjara, gila, atau mati. Karena itu, jangan Anda sekalipun mencoba narkoba. Stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Satlak Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penyebaran virus corona atau COVID-19 semakin meluas di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Saya, Ibu Fiestiandani Azwar Anas, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, mengingatkan kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk tetap tinggal di rumah saja dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Bila terpaksa harus keluar rumah, wajib memakai masker karena di luar rumah banyak orang yang memiliki potensi untuk menularkan penyakit. Jaga jarak dengan orang lain lebih dari 1 meter, sering-seringlah mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Tetap waspada dan tenang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, serta mari kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan terhindar dari semua penyakit termasuk COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Blambangan FM, Twitter @Blambangan881FM, live streaming blambanganfm.com. Ya, masih di 88,1 Blambangan FM Interaktif Inspiratif, dan Lydia sama Mami juga masih menemani ruang dengar Anda, masih bersama teman-teman dari Dinas Pariwisata, kemudian juga dari Angkasa Pura II dan juga dari Citylink. Nah, terakhir tadi kita mau ngobrol seputar ini ya, Banyuwangi Denpasar. Iya. Ya, Kamu tahu nggak Lydia, begitu ada rute baru itu dibuka, gairah hidup pun baru. Kemarin
kita langsung ngobrol itu ya. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya ke Lombok juga gitu ya? Gini deh, tapi nomor satu tuh ya. Kalau misalnya ibu-ibu itu dapat info, itu nomor satu yang paling ingin kita tanyakan itu berapa sih kalau misalnya nih kita mau pergi ke Denpasar Banyuwangi, apalagi besok itu adalah tanggal launchingnya. Ya. Besok hari tanggal 2, apa ada harga khusus gitu kalau misalnya mau pergi ke misalnya Denpasar. pesen besok buat pergi tanggal berapa gitu nih. Pokoknya pesennya besok gitu. Ayo Mas Dian, gimana Mas Dian? Baik, untuk harga kita di angka 412.000 Ibu. Net ya itu ya. Betul. Oke. Tapi itu bukan harga promo. Kalau rombongan gimana? Nah, kalau rombongan nanti kita bantu ajukan ke pusat nanti. Oh gitu. Oke. Kalau boleh tahu waktunya kapan itu ya Mas? Kalau misalnya untuk rute Denpasar Banyuwangi itu ya? Perdana kita tanggal 28 Ibu. Ya, tanggal 28. Oke. Dari sini berangkat setengah 8. Jam 7.35 departure dari Banyuwangi. Jam 7.35. Oke. Setengah 8. Iya. Paling enak kalau sudah dari Bali itu lanjut ke Lombok, asik barangkali ya. Memangnya ada gitu ya Pak ya rute ada, yang ada katanya ada langsung. Kok bisa langsung ada ya adanya? Jadi pesawat dari Banyuwangi ke Bali itu pesawatnya lanjut ke Lombok. Gitu. Bali Lombok itu di harga 510-an Ibu. Ya. Jadi pulang pergi 2 juta lah ya. Saya rasa ya. itu sangat ekonomis ya. Iya dong Mi, untuk kita bisa Lombok gitu. 2.100.000 Ibu. Tambah rapid 100.000. Iya. Oke. Dan apa namanya? Ini baru dibuka tanggal 28. Gini ya Mas Denny, soalnya kan kalau untuk rute Denpasar Banyuwangi itu sebenarnya kan juga udah pernah ada gitu kan. Dulu ada Banyuwangi Denpasar, terus kemudian tiba-tiba nggak ada kabarnya gitu kan, ditutup kabarnya, terus habis ini muncul lagi. Nah gimana ya kalau boleh tahu strategi dari Citylink supaya hal tersebut itu nggak sampai seperti teman-teman yang lain nanti tutup lagi ya? Baik. Jadi untuk rute Banyuwangi Denpasar itu kita menggunakan pesawat tipe ATR 72 yang mana untuk operasionalnya itu biaya kosnya terlalu sedikit Bu. Kalau dulu kita kan pakai Airbus. Iya. Jadi untuk operasionalnya kan terlalu tinggi. Itu salah satunya seperti itu. Kalau ATR tuh biasanya seatnya berapa? 60-70 gitu ya? Seatnya 70. Karena di era new normal ini kita dibatasi 70%, itu kurang lebih kalau full sekitar 49-an. Oke ya. Jadi kalau dulu Airbus berapa itu seatnya? Airbus 180 Pak. Nah, itu bedanya. Ya, itulah sebabnya mungkin jadi harganya tapi agak ini juga ya. Jadi agak pengaruh juga gitu ya. Oke. Nah, fasilitas apa begitu yang ada di era new normal ini yang kemudian ditawarkan oleh Citylink supaya kita ini ibu-ibu itu pada pengen gitu naik untuk pergi ke Denpasar itu? Sebenarnya fasilitasnya di era new normal ini mau nggak mau kita harus apa Bu ya, semua serba teknologi sekarang itu tadi. Jadi orang jangan pernah beranggapan seolah-olah naik pesawat ribet, sebenarnya enggak. Itu tadi. Jadi semua yang penting ada handphone Android. Seandainya Bu mungkin ada handphonenya nggak Android, nanti kita bantu. Gitu, di-check-in. Jadi nggak perlu takut. Kalau naik harus check-in lewat, seolah-olah berpikiran harus punya handphone Android, padahal enggak. Nanti kita bantu juga. Kita kasih kemudahan. Kita nggak akan pernah bersulit penumpang seperti itu. Soalnya ada banyak juga loh orang itu takutnya ya, duitnya banyak tapi Android dia nggak punya, gitu kan? Masa sih? Kita kasih kemudahan. Oke, gimana Pak Rafiq ya? Ini menjadi satu berita bagus dong ketika kemudian dibuka kembali jalur Denpasar Banyuwangi, karena kita tahu Banyuwangi juga sudah mulai membuka untuk wisata, di Denpasar pun juga demikian. Berarti kan ini bisa menjadi dua tempat yang bisa saling sinergi dan saling mengisi gitu kan? Ya. Memang dengan dibukanya kembali rute penerbangan Denpasar Banyuwangi, ini akan akan lebih menggairahkan pariwisata Banyuwangi. Jadi mau tidak mau Denpasar Bali itu adalah menjadi hub
pariwisata di Indonesia. Jadi dengan adanya moda transportasi Denpasar Banyuwangi ini akan mempermudah pergerakan wisatawan itu dari Denpasar yang akan kita coba untuk mengkoneksikan. Iya, betul. Ya, koneksi wisata Bali dengan Banyuwangi gitu akan lebih mudah. Dan mungkin kita menyambung bagaimana strateginya Citylink agar ini sustainable ya, rute ini. Karena kemarin tadi sudah disampaikan sama Pak Denny, sekarang kita ATR yang jumlah kapasitasnya hanya 70, di masa COVID ini maksimal hanya 49. Kalau dulu Airbus itu 180, betul. 180. Dan ini memang berat. Kosnya gede. Kemudian okupansinya untuk mengangkut 180 atau 50% dari itu kan berarti kan ada 90 orang. Nah, dengan sekarang kira-kira taruhlah misalnya 50 penumpang setiap hari dari Banyuwangi ke Denpasar dan sebaliknya, mungkin kerjanya Mas Denny nggak seberat kalau harus ngisi Airbus kan gitu. Betul, ya. Gitu kan. Nah, ini mungkin sustainable-nya akan bisa lebih panjang, apalagi cost-nya lebih rendah dibandingkan dengan Airbus. Nah, tentu pemerintah tidak akan tinggal diam. Bagaimana support pemerintah supaya ini sustainable, karena ini bukan hanya untuk kepentingan Citylink, tapi juga pemerintah punya kepentingan juga ya, agar rute peningkatan pariwisata aja. Benar-benar. Jadi kita tentu akan lebih tingkatkan promosi kepada teman-teman tour operator yang ada di Bali untuk bisa mengkoneksikan paket-paket wisata Bali dengan Banyuwangi. Dan sebaliknya Banyuwangi juga begitu. Ada paket-paket wisata Banyuwangi yang terkoneksi dengan Bali, yang in Banyuwangi out Bali misalnya, atau sebaliknya in Banyuwangi out Bali, out Banyuwangi gitu. Karena di Banyuwangi juga bisa terhubung ke Jakarta, kemudian dan apalagi sekarang sudah sampai Lombok itu kan, bisa juga kita koneksikan menjadi 3 tempat pariwisata itu juga, begitu ya. Karena memang ibarat setelah adanya COVID ini, setiap tempat seperti memulai dari nol lagi gitu. Setelah sekian lama itu tidak ada pergerakan di sektor pariwisata. Dan ketika ini memulai dari nol lagi, ternyata kita terkoneksi dengan tempat-tempat wisata yang memang mungkin lebih famous dari sebelumnya, itu mungkin menjadi keuntungan begitu ya bagi Banyuwangi ya. Oke. Dan Pak Chin, ya Ibu. Kemarin kita ada berita juga loh, Angkasa Pura II ini habis ulang tahun ya. Iya, kami baru habis ulang tahun yang ke-36 ya Pak Chin ya. Iya. Oke. Nah, mungkin dalam rangka ulang tahun dan sebagainya, ini ada hal yang juga perlu disampaikan begitu Pak kepada masyarakat nih Pak Cini. Ya, jadi kemarin kita di tanggal 13 Agustus 2020 genap PT Angkasa Pura II ini berumur 36 tahun, Bu. Ya, di dalam 36 tahun ini pastinya dengan dalam kondisi Covid, Bu. Kondisi Covid ya. Ini pasti dialami oleh hampir sama ya semua usaha kelesuan betul Ibu. Nah, kami mengusung Bu dari pimpinan kami itu, ini bahasa bahasa Sanskerta ya, Wisti Dharma Yadian Argada. Nah, artinya Bu, itu, Pak? Kerjakan seluruh kewajibanmu dengan sungguh-sungguh dalam suasana keterbatasan dan penuh tantangan. Jadi ini yang membuat spirit kami ya, Angkasa Pura II ini dalam kondisi Covid ya, di bulan Agustus ini waktu itu kita mengadakan ya itu Bu, Safe Travel Campaign itu yang kita kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan. Semata-mata ya yang tadi saya sampaikan bahwa untuk meyakinkan kepada penumpang, pengguna jasa, dan untuk juga menjaga bahwa si pekerja kita ini juga mengimplementasikan protokol kesehatan. Jadi seperti itu Bu. Jadi kita dapat spirit banyak nih Bu di Agustus ini gitu kan. Ulang tahun AP2, terus ulang tahun juga RI ya kan. Terus juga dukungan dari Pemkab yang luar biasa untuk menciptakan kalau dari kami untuk rute baru, pergerakan pesawat baru dengan maskapai juga. Jadi ini ya mudah-mudahan spirit ini bisa kita jaga. Harapannya dalam era new normal ini kita dapat bangkit lagi perekonomian kita. Seperti itu. Tetap optimis begitu ya Pak Rafiq ya, dengan segala optimis, ya. Jadi tapi sinergi optimis dan kerja keras juga. Iya, benar-benar. Gitu. Sinergi 3 pilar ini gitu ya, untuk mewujudkan bagaimana orang datang ke Banyuwangi itu tetap merasa
nyaman, kemudian aman dan juga sehat begitu. Itu hal yang paling utama ya Pak Rafiq ya. Mungkin untuk jangka panjangnya bagaimana Pak Rafiq untuk sinergi di 3 pilar ini Pak Rafiq? Ya memang mudah-mudahan rute-rute yang lain akan menyusul kan gitu Pak ya. Ya, yang pasti kita kerjasama antara pemerintah, Angkasa Pura, kemudian dengan maskapai. Ini kan kita bahu membahu. Contoh besok acara inaugural flight ini itu bukan hanya acaranya Citylink, bukan hanya acaranya Angkasa Pura, tapi kami bertiga ya ini menjadi satu. Bagaimana acara inaugural flight ini sukses dan dampaknya terinformasikan, terpromosikan rute penerbangan baru Bali Banyuwangi ini. Gitu loh gitu. Jadi mudah-mudahan nanti rute-rute kota yang lain segera menyusul sehingga perekonomian kita, wisata di Banyuwangi ini makin mudah untuk dijangkau dari berbagai kota. Gitu maksudnya begitu. Iya. Kalau target dari Citylink sendiri untuk acara besok gimana dong? Udah ada gambaran belum? Ramai penumpang targetnya. Iya. Dan sampai itu speakers besok ada acaranya gimana tuh besok tuh acaranya tuh? Salah satu artis yang juga ikut dari Bali menuju Banyuwangi. Siapa tuh? Itu Mbak Dira Sugandi ya. Dira Sugandi itu juga akan ikut penerbangan dari Denpasar menuju Banyuwangi dan beliau akan 3 hari berada di Banyuwangi untuk explore destinasi wisata yang ada di Banyuwangi. Dan mungkin itu akan karena menjadi endorse tersendiri bagi penerbangan Citylink yang Denpasar. Nah, mungkin ada gambaran ya untuk acara besok ya. Ini kan penerbangan perdana juga nih, pembukaan rute kembali ya. Jadi sebenarnya kan bukan baru karena rute itu sebenarnya sudah ada lama, tapi ini kembali dibuka Denpasar Banyuwangi. Barangkali ada gambarannya gitu besok itu seperti apa gitu kegiatannya. Pak Cin ada ini? Oke, baik. Mungkin menambahkan jadi dari kami dari bandara bersama dengan Disparbo, Dinas Pariwisata, untuk keberangkatan mungkin kita sambut dengan kampanye kita Bu, September Campaign, di mana nanti ada teman-teman yang mempaging slogan-slogan, ayo terbang lagi gitu kan, ayo liburan lagi seperti itu. Nah, nanti kami juga berencana akan membagikan masker untuk para penumpang gitu ya. Jadi harapannya ini juga menambah semangat juga untuk berpergian menggunakan masker seperti itu. Nah, itu untuk keberangkatannya di pagi hari dan nanti pastinya inaugural flight ini pas kedatangannya dari Denpasar Banyuwangi, di mana kita menyambut gitu ya penumpang dari Denpasar untuk masuk ke Banyuwangi ya. Artinya dia ingin berpariwisata di situ. Nanti seperti biasa mungkin ada water salute gitu, water salute terus pas turun penumpang pertama akan kita berikan semacam cenderamata ya, cenderamata. Nah, nanti ada tarian-tarian. Nah, ini juga didukung oleh Dinas Pariwisata gitu kan, tarian-tarian. Terus juga nanti ada apa sih kalau di sini ya Pak, rebanaan gitu ya. Selawat penerbangan ya. Dan ada sisi juga Bu, ada sisi dapat masukan juga dari tim Dinas Pariwisata bahwa nanti kita juga akan membagikan santunan ke anak yatim ya. Sebagai ikhtiar kita berdoa semoga ke depan ini akan lebih baik lagi gitu ya. Citylink juga terbang terus gitu ya. Amin. Kira-kira sederhananya seperti itu Pak ya. Tapi nanti kalau mau yakin ya datang aja dan terbang ya. Ya, tugas saya meyakinkan pimpinan untuk menerbangkan kami. Udah lama soalnya lockdownnya. Kalau pengen disambut, nanti sekarang berangkat ke Bali, besok ikut yang dari Bali menuju ke sini. Iya. Iya benar. Setelah buka Bali Bu, nanti ada lagi satu lagi. Ada lagi. Jogja Bu. Gimana itu Mas Den? Banyuwangi, Surabaya, Jogja. Saya nambahin Bu, bentar lagi. Ya, mudah-mudahan. Jadi makin gampang ini ya namanya yang mau datang ya, coming soon. Iya. Coming soon-nya setelah Denpasar Banyuwangi adalah Denpasar Banyuwangi Surabaya, Jogja. Oke. Wah, ini makin keren begitu ya. Karena koneksinya adalah dengan tempat-tempat yang memang menjadi jujukan wisata lokal bagi orang Indonesia, para wisatawan lah bahasanya seperti itu. Nah, di ujung obrolan kita mungkin ada harapan yang pengen disampaikan begitu ya, baik dari Angkasa Pura II,
dari Dinas Pariwisata maupun teman-teman dari Citylink. Monggo silakan Pak. Terakhir mungkin saya hanya ingin menyampaikan data optimisme. Ya. Itu beberapa bulan yang lalu ada survei dari Traveloka. Survei Traveloka itu pertanyaan pertama dari survei itu adalah apa yang akan Anda lakukan saat COVID ini selesai? Tertinggi jawabannya itu adalah berwisata. Ya. Pertanyaan kedua, kemana tujuan Anda berwisata? Ya. Itu ternyata berdasarkan survei, yang pertama itu adalah Bali, ya. Yang kedua itu adalah Jogja, dan yang ketiga itu Banyuwangi. Masya Allah, jadi masuk 3 besar ya. Masuk 3 besar. Dan luar itu biasa survei nasional loh, bukan surveinya Banyuwangi loh. Ini survei Traveloka yang tingkat nasional. Karena itu di masa pandemi ini kita tetap optimis. Paling tidak based on data survei menyatakan seperti itu. Dan dibukanya Citylink Denpasar Banyuwangi dan coming soon-nya juga dari Jogja. Ini saya kira akan menjawab hasil survei ini. Mudah-mudahan segera itu bisa terrealisir sehingga data survei itu nanti benar-benar bisa terrealisir saat pandemi ini sudah selesai. Dan ini optimisme buat para pelaku industri pariwisata di Banyuwangi. Bisa jadi Citylink udah ngelihat tuh hasil survei itu, makanya dia buka tuh 3 jalur itu ya. Nah, karena itu tetap optimis para pelaku industri pariwisata di Banyuwangi. Oke lah, kemarin kita puasa 2 bulan terakhir yang kemarin ini, tapi mudah-mudahan ini akan dibayar bulan-bulan berikutnya. Amin. Kalau Pak Cin, monggo silakan Pak Cin, harapannya gimana Pak Cin? Baik, terima kasih Bu. Jadi memang bandara ini, Bandara Banyuwangi ini adalah sebuah ekosistem gitu. Angkasa Pura tidak akan bisa menjalankan kerjanya dengan baik kalau memang tidak ada ekosistem ini semuanya sama-sama baik. Dengan dukungannya pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, terus maskapai serta masyarakat Banyuwangi, harapannya kita bersama-sama lagi untuk meningkatkan ya Pak, membangkit lagi dari perekonomian. Nah, kami dari PT Angkasa Pura II akan konsisten dan mempersiapkan fasilitas yang ada di Bandara Banyuwangi. Guna untuk pastinya untuk keselamatan, kenyamanan dan keamanan. Nah, khususnya untuk pencegahan COVID-19 di bandara dan Banyuwangi secara keseluruhan. Pak Cin, ini agak kepo dikit dibandingkan dengan AP2 di tempat lain gitu. AP2 di Banyuwangi gimana ya Pak Cin? Maksudnya bandaranya itu gimana? Maksudnya pergerakannya. Nah sekarang apalagi kan Banyuwangi juga ditunjuk sebagai salah satu tempat yang paling aman begitu. Recovery-nya mungkin ya, alhamdulillah Bu, kami kan setiap hari malah ya dari manajemen PT Angkasa Pura II, dan itu pastinya diawasi oleh direksi langsung Bu. Saya melihat memang ada peningkatan dibandingkan kalau di kita itu ada bandara yang memang hub gitu ya, terus bandara yang turun lagi Bu yang semakin kecil gitu. Nah, Banyuwangi ini di 2019 itu memang bandara yang masuk bungsu gitu loh Pak, terakhir. Nah, di situ ada yang lama adalah Bandara Silangit dan Tanjung Pinang. Nah, alhamdulillah Bu, di Agustus ini di masa Covid ini Agustus ke Juli kita sudah melewati dalam pergerakan penumpang dan pesawat dari Bandara Silangit dan Tanjung Pinang. Masya Allah. Alhamdulillah Bu. Dan memang ini ya mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan ya. Banyuwangi. Nah, makanya kami saya Bu membuka diri untuk siap berkolaborasi dengan Pemkab dan teman-teman maskapai. Pak Cin tahu nggak? Saya tanya, saya berdebar loh dengar jawabannya. Ternyata membanggakan jawabannya. Ternyata jawabannya cukup membanggakan. Nah Citylink gimana dong? Tapi Citylink kenapa ya kok berani begitu tiba-tiba buka rute? Bener nggak karena ada survei itu, atau mungkin Citylink melihat ada prospek yang lain begitu antara Banyuwangi dan Pasar gitu? Iya, sebenarnya ngelihatnya karena seolah-olah kan triangle nih Bu, antara gitu. Banyuwangi, Bali, Lombok apalagi nanti yang coming soon-nya. Kalau harapan saya kayaknya kita bosan ya Bu, main domestik aja. Harapan saya mudah-mudahan internasionalnya Bu, kita buka lagi. Amin. Amin. Baik Mas, dan kita tetap semangat begitu ya. Semoga besok sukses, lancar untuk pembukaan pertama penerbangan dari Banyuwangi
menuju Denpasar. Masyarakat Banyuwangi juga memanfaatkan betul momen ini untuk bisa menikmati bagaimana pariwisata yang ada di Bali, ataupun sebaliknya teman-teman yang ada di Bali pun juga memanfaatkan momen ini untuk bisa berwisata di Banyuwangi. Terima kasih Pak Rafiq yang sudah hadir ngobrol-ngobrol sama kita. Pak Cin Asmoro, matur nuwun loh. Matur nuwun. Rawuhipun. Ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Kita tetap tunggu untuk obrolan-obrolan, kalau orang Banyuwangi bilang gesah-gesah yang lainnya bersama teman-teman di AP2. Kemudian juga Mas Denny, semoga saja acara besok juga lancar. Makin banyak nih penumpang yang memanfaatkan Citylink ya untuk penerbangan kemana saja. Itu tadi obrolan kita, sahabat Belambangan. Sudah banyak info yang kita dapatkan. Yang paling penting adalah ayo kalau mau pergi ke Bali, sekarang sudah ada rute yang memudahkan Anda dan lebih cepat loh ya. Nggak usah pakai mabuk. Langsung pakai 25 menit. 25 menit udah bisa nyampe Bali. Udah nyampe di sana ya. Dan daya tempuhnya jadi lebih cepat. Jadi untuk lebih banyak waktu luang kita untuk memanfaatkan jalan-jalan dan berwisata. Oke, kita akhiri dulu untuk obrolan kita hari ini. Kan saya lanjutin lagi ya, rekan Lydia yang akan lanjutin perjalanan sampai jam 1 nanti. Oke, Lydia masih menemani ruang dengar Anda, so don't go anywhere. Keep stay tuned di 88.1 Belambangan FM, interaktif, inspiratif. 88,1 Belambangan FM, interaktif, inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Belambangan FM, Twitter @Belambangan881 FM, live streaming belambanganfm.com.